kadang sak peranak, sak bonggol, anake pakde, anake bule, anake tante, anake om. Kadang kita tidak kenal lah, apalagi menyambung, kita kenal. Sehingga memang sangat berat kata-kata ini, walaupun berat, tapi kalau kita lihat ending daripada pahalanya, rahmatnya Allah, Masya Allah sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Izinkan pada siang hari ini terlebih dahulu kami mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Pada pemirsa pendengar setiap podcast FK PAI Borobudur Menyapa yang selama ini senantiasa masih ingin dan selalu menantikan liputan-liputan kami atau tayangan-tayangan dari podcast FK PAI Borobudur Menyapa. Tentu saja banyak kesalahan dari kru ataupun dari pengisi acara, maka dari itu semuanya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga senantiasa diberi peningkatan kualitas iman di bulan Syawal ini, amin ya rabbal alamin. Pemirsa pendengar podcast FK PAI Borobudur Menyapa, marilah kajian spesial pada siang hari ini, tepatnya tanggal 3 bulan Mei kemarin, Hari Pendidikan Nasional. Semoga pendidikan lebih maju, lebih tertata dengan baik sehingga bisa melahirkan putra-putra bangsa yang selalu menjadi dambaan orang tua, dambaan para perintis-perintis kemerdekaan. Dan masih bertepatan dengan bulan Syawal, pemirsa, yaitu masih di minggu kedua dari bulan Syawal. Semoga di bulan Syawal ini kita diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa menambah, meningkatkan amal ibadah kita sehingga kita mendapat predikat la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, kita kembali fitrah kembali. Pemirsa pendengar podcast FK PAI Borobudur Menyapa, pada siang hari ini saya akan membaca kajian dengan tema silaturahim versi kitab Tanbihul Ghafilin, dengan harapan nanti kita bisa menambah perbendaraan wawasan kita untuk lebih meningkatkan rasa ukhuwah Islamiyah, Basyariyah ataupun Watoniyah, sehingga kita menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Marilah kita buka kajian pada siang hari ini dengan bacaan umul kitab. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, para ulama-ulama kita. Semoga kita mendapat percikan barokah ilmu manfaatnya. Liridai ta'ala wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wali karomati auliyaillah, wali ma'unati ulama'illah, khususan musannif hadal kitab wa jami'i masyayikhina wa muallimina wa murabbi ruhina nafa'ana bi ulumihim bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala ngendika sapa Al-Fahqih rahimallahu taala, fil khabari dalilun ala anna qad ar-rahimi ing atase temen setune megot paseduluran sanak raket iku zambun dosa azimun kang agung, li annahu krana temen setune qad ar-rahim iku yamna'u bisa nyegah apa qad ar-rahim ar-rahmata ing kawelasane Allah, anhu saking qati'ur rahim wong kang megot paseduluran, wa amman lan saking wong kana kang ana sapa man ana iku jalisau wong kang ruang lungguhi qati'ur rahim, fal wajibu mongko utawi wajibe alal muslimi ing atase wong Islam iku ayyatuba yen to tobat sapa muslim min qat'ir rahmi saking megot paseduluran, wa yastaghfira lan yen to nyuwun ngapura sapa muslim Allah ing Gusti Allah Ta'ala, wa yasilalan yen to nepung sapa muslim rahimahu ing sanak rakete utawa ing pasedulurane muslim, li anan nabiya krana temen sene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku bayana wis mertelaake sapa Kanjeng Nabi fi hadzal khabari ing dalam iki rupane hadis al awali kang awal, rupane hadis kang awal anna silatar rahmi temen setune silaturahmi nyambung paseduluran iku tuqarribu bisa marekake apa silaturahim al abda ing kawula min rahmatihi saking oleh den welasine abet, wataba udilan ngedohake apa silaturahim ing abet minan nari saking neraka. Ngendikanipun Syekh Faqih kami Kiai Faqih bahwasanya silaturahim atau menyambung tali persaudaraan itu adalah himbauan anjuran Allah dan nabi-nabinya, sebab banyak sekali hadis yang menyebutkan bahwa barang siapa yang iman kepada Allah falyasil rahimah, dan ada lagi hadis yang menghimbau kita, menganjurkan kita, mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim daifahu falyukrim jarohu. Itu artinya bahwa manusia tidak cukup beribadah meligi kepada Allah, sebab manusia itu kalau dalam bahasa Jawa ketatrapan ana hukum sing hubungane karo Gusti Allah secara vertikal, ada hukum ketatrapan menungso hubungan karo sak podo-podo menungso, itu hablum minan nas atau hubungan secara horizontal. Ketika hubungan dengan manusia itu pasti ada kemungkinan gesekan, entah itu kesalahan yang disengaja ataupun tidak, sehingga solusinya harus meminta halalnya, meminta ridhonya, dan sebagainya. Dengan hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa begitu penting silaturahim, sehingga dalam sebuah cerita
pada zaman dahulu ada seorang abedan kawula sing teng mriku peng-pengan oleh ibadah maring Gusti Allah. Kalau dapat kami gambarkan bahwa hamba tadi siangnya untuk berpuasa, malamnya untuk qiyamul lail. Tapi di sisi lain, secara manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan manusia, perlu kita ketahui bahwa fitrahnya manusia juga termasuk makhluk sosial. Itu kurang respek. Bahkan diceritakan dalam riwayat tersebut bahwa abdan yang ahli ibadah tadi sempat mendiamkan saudara perempuannya kurang lebih 3 tahun. Sehingga rahmatnya Allah tidak diturunkan. Pahalanya sekian tahun ibadah yang malamnya untuk qiyamul lail, siangnya untuk siam, tidak diterima. Sebab terhalang tabir, yaitu tidak bisa menepung sedulur yang didiamkan tadi. Sehingga betul tadi ngendikanipun Syekh Fakih bahwa silaturahim itu bisa tuqarribul abda min rahmatihi, mendekatkan dari sifat kasihnya Allah kepada orang tersebut. Mahum mukhalafahnya ketika orang memutus hubungan itu akan menjadi tabir atau hijab dari rahmatnya Allah, na'udzubillah min dalik. Sehingga di bulan Syawal ini marilah kita rintis kembali hubungan antara manusia dengan manusia. Supaya apa? Supaya kita dalam pelatihan kemarin 1 bulan berpuasa itu mendapatkan sebuah panen atau buahnya dari puasa, baik tarawehnya, puasanya, tadarusnya, bahkan sampai zakatnya. Itu kita mendapat pahala sebab rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala disempurnakan di bulan Syawal ini dengan halal bihalal atau silaturahim. Banyak sekali yang kebalik, yang seharusnya didahulukan malah terkadang diabaikan, tidak sama sekali ditepung kembali. Yang teman seharusnya adalah dinomor 2-kan setelah keluarga, tapi malah kadang didahulukan ngereake maring sedulur sing koribah. Sedulur sing koribah dikereake malah disiake konco. Marilah kita berpikir, kita kondisikan bagaimana alur kita untuk menjalani silaturahim. Sudah jelas ngendikanipun Imam Malik, waqaddimil akhassa fit tisol. Dahulukanlah sesuatu yang betul-betul mutasil, yang ada persambungan tali persaudaraan, sehingga kita dapat memperoleh hikmah dari halal bihalal khususnya di bulan Syawal. Fa'yu wal yasfahu. Kita meminta saling memohon maaf, memberi maaf, dan bersalaman. Insya Allah dosa-dosa kita hakul adami bisa luntur. Amin. Allahumma amin. Pemirsa, pendengar setia podcast FKPI Borobudur Menyapa, saya lanjutkan masalah hikmah Lebaran atau Syawalan versi kitab Tambihul Ghafilin. Bismillahirrahmanirrahim. Warwiyalan dan riwayatake an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
annahu temen sune Kanjeng Nabi iku kola ngendika sapa Kanjeng Nabi, ma min hasanatin ora ana utawi kebagusan siji iku ajalu luweh nggege luweh cepet apane sawaban ganjarane min silaturahmi ketimbang ganjarane silaturahim. Hadis ini pandikan Kanjeng Rasul ini dapat kita simpulkan tidak ada sebuah kebaikan yang lebih cepat diberi rahmat Allah kecuali silaturahim. Tidak ada kebaikan yang segera akan diberi pahala, diberi rahmat daripada pahala atau aktivitas silaturahim. Wama min dambin an ora ono utawi dosa iku ajek daru luweh patut ayu ajila apa zambun luweh patut apa zambun ayu ajila yen to nggege sapa Allahu Gusti Allah li sahibi kedhe wong kang anduweni zambun al uqubata ing den tatapi den siksa fit dunya ing dalam dunya ma'ama sartane perkara dakhiru kang nyimpen sapa Allah fil akhirati ing dalam akhirat minal baghi ketimbang racut waqat irrahmilan megot seduluran. Pemirsa, perlu kita ketahui bahwa tadi tidak ada pahala yang paling cepat Allah memberi balasan atau rahmatnya Allah daripada pahala silaturahim. Begitu juga tidak ada dosa yang paling cepat diperlihatkan di dunia ini, bukan hanya di akhirat, di dunia sudah diperlihatkan, daripada dosanya orang yang memutus silaturahim. Sehingga memang berat sekali nyambung sedulur kuwi abot ora enteng. Gampang diucapake tapi angel dilakoni. Bagaimana kita menyikapi silaturahim? Bahkan dalam kitab Fathul Mu'in, dalam kitab I'anatul Thalibin, syarahnya kitab Fathul Mu'in, itu ada sebuah hadis yang menyebutkan api-api perkara sing apik iku ayyasila wudda abihi, nepung maring kanca-kancane bapakne wong. Jadi ketika kita masih mempunyai ayah, kemudian ayah sudah meninggal, itu kita cari. Semampunya kita cari. Sapa to kanca-kancane bapakku, sapa to kanca-kancane wong tuaku. Kita cari, kita sambung kembali, kita rajut kembali persaudaraan kita. Itu adalah bagian dari bektine anak maring wong tua, yaiku nyambung maring sedulur kanca-kancane mitrane tinggon bapakne. Abet niku. Kadang sak peranak, sak bonggol, anake Pak D, anake bule, anake tante, anake om. Kadang kita tidak kenal lah, apalagi menyambung, kita kenal. Sehingga memang sangat berat kata-kata ini, walaupun berat, tapi kalau kita lihat ending daripada pahalanya, rahmatnya Allah, Masya Allah, sangat besar sekali. Maka dari itu, mumpung masih di bulan Syawal, ya bukan Syawal saja, yang penting ada niat untuk silaturahim. Kalau mungkin di kultur daerah kita memang Syawal itu adalah identik dengan silaturahim atau halal bihalal atau syawalan atau bahasanya kupatan. Tapi setidaknya kalau tidak bisa bulan Syawal, kita wujudkan ada bulan-bulan lain. Yang penting kesinambungan persaudaraan antara satu terah itu bisa terjalin. Yang penting tadi saya ingat
pesannya Nabi dalam kutipan redaksinya kitab I'anatul Thalibin tadi adalah bagusnya perkara sing apik termasuk tondo tengere anak bekti karo wong tua ayyasila wudda abihi, nepung maring wong-wong sing pernah kinasih maring bapakne, mitrane, kancane baik di instasi dan sebagainya. Monggolah kita sikapi sawalan ini, halal bihalal ini dengan yang lebih baik untuk memprioritaskan kita silaturahim, ukhuwah Islamiyah terjalin, ukhuwah basariyah terjalin, ataupun ukhuwah wataniyah dapat terjalin, sehingga akan menimbulkan sebuah al-ittihadiyah atau persatuan. Pemirsa, pendengar podcast FKPI Borobudur Menyapa, inilah kajian pada siang hari ini. Semoga kita bisa melanjutkan pada kajian-kajian yang lain. Yang penting mari kita jaga silaturahim, kita tingkatkan ibadah di bulan Syawal. Banyak kesalahan, baik dari segi apapun, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.